sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada Bapak Gatot Kuncoro SAG MSI sebagai fasilitator dan Ibu Tati Fatima SPD MSI sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2, Bandar Lampung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Gandes Dwi Lestari. Beliau mengajar mata pelajaran agama Islam. Iya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan video pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nih. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan Ibu, namanya pra-observasi, di mana ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum melakukan observasi di dalam kelas yang Ibu ajar nanti. Iya, jadi di sini Bu, saya akan memberi informasi kepada Ibu tujuan mengapa diadakannya kegiatan pra-observasi ini, itu agar Ibu bisa lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti Ibu. Oh iya Miss. Iya, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gandes. Nah, di kegiatan kita ini Ibu, bisa ya Bu ya? Bisa Miss, bisa. Iya, pertanyaan pertama Ibu, kira-kira nanti tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Oh iya, dalam pembelajaran madrasah nanti saya berharap peserta didik nanti mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tajuknya untuk surat Al-Isra ayat 32. Lalu juga peserta didik mampu menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai larangan pergaulan bebas dan Islam. Oke, dari yang saya tangkap ya Bu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti ya Bu ya? Iya nih. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini Ibu, tentang pengembangan kompetensi yang akan Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran nanti kepada peserta didik yang Ibu ajar. Ini apa saja Ibu? Untuk pengembangan kompetensi, kita akan mengembangkan kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya? Iya. Iya, yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Iya nih, betul. Iya, oke Bu, baik. Yang ketiga Ibu, pertanyaan ketiga, kira-kira metode atau strategi apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran nanti? Untuk belajar nanti saya akan menggunakan metode reading alert supaya anak-anak itu bisa membaca asal sesuai dengan tajwid dan tajwid yang benar. Juga ada tanya jawab, juga ada project based learning. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi? Nanti di hari Kamis yang pertama Miss di kelas 10 nak. Oke, jadi insya Allah nih Bu, nanti di hari Kamis pada jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi, dan juga saya akan mencatat dan juga mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Oh iya Miss. Iya, baik kalau begitu nanti kita akan ketemu lagi ya Bu di pasca observasi. Iya Miss. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Selamat pagi semuanya.
Sebelumnya Ibu baca dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hujan ya di rumahnya pagi ini? Hujan. Ahmad Irfan. Masuk. Aisyah. Afari. Ini yang termasuk masih kehujanan atau sakit? Sudah ada keterangan belum? Belum ya. Anissa Ramadhani sakit. Arya Dila, Azeta, Indonesia, Cantika, Evelyn, Fahri, masuk, Vini, Gazela, Hanifah, Igede, Ira, Yasmin, hadir, Ayla, Ayoni, Mia, Fahri, Hafiz, Riki, Nagita, Rama, Lara, Raska, Sawa, Saskia, Sekar, Tiwi. Ada yang belum dipanggil? Oke. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu ada permainan. Kalau Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Bisa? Kalau tepuk dua, berarti tepuknya dua kali. Tapi kalau tepuk tiga, tepuknya berapa kali? Tiga. Tapi kalau Ibu bilang tepuk empat, polanya gini. Bisa? Tapi kalau tepuk lima, coba ya. Tepuk satu, dua, tiga, empat, lima, empat. Biar cepet ya. Siap. Fokus. Tiga. Banyak kan nggak? Dua, tiga, empat, lima, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Terus ada yang salah kan ya? Nanti yang salah kita suruh maju ke depan. Ayo. Sekali lagi, tapi ini Ibu cepet. 5, 4, 3. Saya habis ini banyak. Sini habis. Habis. Kira-kira kalau Ibu tanya 1 tambah 1 habis jawab. 2. Kalau Ibu suruh habis, coba panggil satu temannya. Siapa ya? Arya. Ayo. Lancar ya? Gede. Nah, sekarang masih ingat nggak pelajaran terakhir yang Ibu ajarin sama kalian? Apa itu? Tentang akhlak yang tidak baik. Coba ikuti, sebutkan akhlak-akhlak yang tidak baik apa itu? Mencuri, pintar. Apalagi Hafiz? Berbohong, apalagi gitu? Apa ya? Yang gak bagus, akhlak yang gak bagus. Melawan orang tua. Oke, itu tadi 3 contoh yang disebut temannya. Sekarang sebelum duduk coba kita tes fokus lagi. Tepuk 4, 5. Kalau enggak tetap ya. Siap. 3, 4, 5. Oke, bentar untuk habis lagi. Habis itu deh. Udah bagus semuanya ya. Oke. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang akhlak mazmumah atau perbuatan yang tercela.
tentang pergaulan bebas. Aduh, siapa nih yang sering melihat? Tapi untuk tadi kayaknya anak-anak ibu yang di sini pergaulannya tidak bebas. Pergaulan bebas itu apa sih? Lihat, apa lagi? Ngegeng tuh. Tawuran, apa lagi? Apa lagi? Hah? Oh, ngebasis sama dengan ngegeng ya? Basis itu ngegeng. Oke. Pergaulan yang bebas itu pergaulan yang tidak terkontrol. Pergaulan yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau kalian bebas apa tidak bebas? Kenapa nggak bebas? Enakan pergaulan yang bebas apa yang tidak bebas? Tidak bebas. Loh, kenapa kan nggak enak tuh? Nggak bebas. Enakan yang bebas. Kenapa? Menghindari dari dosa. Karena kalau kita terlalu bebas, tidak ada aturan-aturan agama yang kita ikuti, maka kita tidak ada bedanya dengan siapa? Tidak ada bedanya dengan hewan. Oh. Siapa yang pernah dengar kata-kata zina? Apa sih zina itu? Perbuatan tercela. Tuh, apa lagi? Haram. Berhubungan antar perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan yang sah. Kalau laki-laki dengan perempuan suami istri boleh nggak? Boleh. Zina bukan? Bukan. Tapi kalau tidak ada ikatan yang sah, maka itu disebut dengan zina. Itu zina. Kalau misalnya kita lihat hal-hal yang berbau pornografi yang terbuka-buka, itu zina bukan? Zina. Disebut zina? Mendengar hal-hal atau suara-suara yang bisa meningkatkan atau membuat kita nafsu, itu zina bukan? Ada lagu-lagu tapi bikin kita jadi nafsu, itu jadi zina. Apalagi zina, kalau kalian sekarang lihat di sosmed itu banyak zinanya, banyak hal-hal yang yang berbau porno. Kalau nggak sengaja ke scroll kalian, apa yang harus kita lakukan? Di skip apa dilihatin? Di skip. Terus gimana? Udah terlanjur kelihatan dong. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat apa nak? Al-Isra. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak surat Al-Isra ayat 32? Ibu kasih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jadi ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyah. Wa sa'a sabila. Wa sa'a sabila. Dulu ya. Nah, ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 kata Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja kita enggak boleh, apalagi sampai terjerumus melakukan berbuat zina. Apa hal yang mendekati zina? Tadi pacaran,
ini sering melihat-lihat hal-hal yang berbau pornografi, baca cerita yang berbau, sering mendekati sesuatu yang menimbulkan nafsu, yang menjerumuskan kita pada maksiat. Mendekati aja kita nggak boleh, apalagi kita sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas tadi. Wala taqrabu zina. Kenapa kita nggak boleh mendekati zina? Innahu kana fahisha. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Fahisha itu artinya perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Jalan yang buruk itu maksudnya jalan yang membawa kita pada apa nih? Neraka. Kalian kan hafal Al-Fatihah. Apa intinya doa dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang kau ridhoi, bukan jalan mereka yang sesat. Zina itu adalah jalan yang buruk. Sa'a sabila. Apa artinya sa'a sabila? Jalan yang buruk. Apa artinya sa'a sabila tadi? Jalan yang buruk. Sabila itu jalan. Sa'a itu buruk. Kalau fahisha apa? Perbuatan keji. Wala taqrabu zina artinya kenapa kita nggak boleh mendekati zina? Perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke. Coba kita hafalin dulu ya dalilnya ya, sama-sama ya. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. 3 kali. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha. Innahu kana fahisha. Innahu kana fahisha. Lagi. Innahu kana fahisha. Wasa'a sabila. Wasa'a sabila. Kita gabung. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha. Wasa'a sabila. Ayo. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha. Wasa'a sabila. Sampai apa? Coba. Ayo Saskia. Ya. Angkat. Wala taqrabu zina innahu fahisha wa sa'a sabila. Kurang pandai dikit. Innahu kana fahisha wa wasa'a. sa'a sabila. Apa lagi yang hafal? Ketemu coba lagi. Sampai tahu artinya. Yang lain. Ayo gede. Artinya apa? Jangan engkau mendekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sip, tepuk tangan dong buat Ibu Agus ya. Udah hafal surat Al-Isra ayat 32? Benar. Kita baca sekali lagi yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, tapi sebelum
yang lainnya nih. Kok malu-malu? Gak apa-apa, tanya aja. Ada yang punya masalah nggak? Atau ada yang ingin ditanyain nggak tentang pergaulan bebas? Ada nggak? Ya boleh. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita chatan sama lawan jenis, tapi dengan manggil dia kata-kata yang sayang atau sebagainya, itu termasuk zina nggak? Oke. Temennya nih, Jasmine tanya, Bu, kita chatan nih sama teman kita. Sayang, kamu lagi apa nih? Udah makan belum? Gitu ya? Udah sayang, kamu lagi di mana? Itu zina nggak sih? Zina. Kenapa? Bermesraan. Bermesraan. Kata habis itu zina karena di situ kita bermesraan. Padahal belum sah ya. Ayo, gimana? Zina nggak? Itu belum zina, tapi mendekati zina. Tapi kalau chatnya, kata-katanya menimbulkan nafsu. Gara-gara kita chattingan itu, kata-katanya sehingga menimbulkan riak-riak atau rasa ingin, ya, atau nafsu tadi, baru itu sudah zina. Kalau sudah timbul nafsu, itu sudah zina. Tapi kalau tidak, belum menimbulkan nafsu, itu sudah dikatakan mendekati zina. Makanya Allah bilang tadi di surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina. Bukan wala tuzani, janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Karena kalau kita sering atau melakukan hal-hal yang mendekati zina, itu akan membawa kita pada perbuatan. Karena manusia itu punya nafsu, tapi Allah barengi dengan akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, sama aja seperti apa? Hewan. Jadi manusia itu sebenarnya hewan juga yang berbicara. Tapi karena manusia dikasih akal, dia lebih mulia dari hewan. Makanya kalau kita tidak mau rendah, tidak mau hina, karena zina itu akan membuat kita menjadi hina. Kenapa? Akal kita tidak dipakai, hanya memakai nafsu. Oke, pinter Jasmine. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada yang sayang-sayangan nggak? Habis ini masih mau sayang-sayangan nggak? Boleh nggak pacaran? Kenapa nggak boleh? Mendekati akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang akan membuka gerbang setan untuk menggoda kita, membuat hal-hal yang termasuk perbuatan zina. Oke. Jadi semua intinya di surat Al-Isra ini, semua perbuatan yang dapat menjadi sarana dan sebab perbuatan zina itu tidak boleh kita lakukan. Semua perbuatan dan semua hal yang mendekati zina, yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi larangan mendekati zina tadi, wala taqrabu zina itu tadi adalah cara untuk mencegah kita berbuat zina, cara untuk menjaga diri kita terhindar dari dosa. Oke. Sampai sini udah paham? Jabel ya, tapi ibu mau tanya sebelum ibu keluar dari sini. Kenapa Allah melarang kita mendekati perbuatan zina? Ayo, kenapa Allah melarang kita? Untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Ya. Menghindari kita dari dosa. Siapa yang tahu apa artinya fahisyah? Innahu kana fahisyah. Apa saja? Perbuatan keji. Sampai artinya saat sabila. Jalannya buruk pintar. Terima kasih. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ibu mau bikin kelompok dulu ya.
balik satu lagi. 1, 2, 4. Balik satu lagi. 2, 3, 4. Oh, 4 pas ya. Siapa kelompok 4? Yang jadi nomor yang dapat nomor 4. Yang dapat nomor 4, cari apa hukumnya berbuat zina. Oke? Siapa kelompok 3? Oke. Kelompok 3 cari hal-hal apa saja yang membuat kita dekat atau terjerumus pada perbuatan zina. Hal-hal apa saja yang membuat kita dekat atau terjerumus pada perbuatan zina. Siapa kelompok 2? Oke, kelompok 2 cari hukum tajwidnya yang ada di surat Al-Isra ayat 32. Oke. Siapa kelompok 1? Nah, kelompok 1. Apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari perbuatan zina? Ya. Sampai sini ada yang belum jelas tugasnya? Oke. Nanti per kelompok boleh dibuat seperti di Canva ya, biasa kita buat itu ya, kayak gitu di Canva. Nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompok. Oke. Hari apa kita ketemu lagi? Hari Rabu ya? Hari Rabu jam ke-9 kita ketemu lagi. Insya Allah semuanya udah siap ya tugas ya? Sudah. Tapi jangan lupa dihafal surat Al-Isra ayat 32. Nanti minggu depan Ibu mau kalian semuanya mudah-mudahan sudah bisa menghafal surat Al-Isra ayat 32. Dan diingat, jangan cuma dihafalin, tapi kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tingkatkan terus ibadah, ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa baca Al-Quran supaya hati kita tidak sepi kayak kuburan. Jangan banyak-banyak main sosmed. Boleh bermain sosmed tapi harus mendatangkan hal yang positif. Oke, terima kasih anak-anak itu semua. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Gandes. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Iya, alhamdulillah Ibu. Kabar saya juga baik. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu. Iya. Nah, saat ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi Ibu, di mana tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Siap ya Bu? Iya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gandes. Nah, oke Ibu, kita mulai langsung ya. Iya. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu saat pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin Ibu? Rasanya gimana? Ya pada saat observasi kemarin ya mungkin ada tegang ya, ada deg-degannya. Cuma sebenarnya menyenangkan dan itu bisa merecall kembali bagaimana cara kita mengajar. Jadi ya menyenangkan itu. Alhamdulillah ya Bu, jadi tidak tegang di situ. Iya, baik ya Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Ibu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran di pembelajaran kemarin Ibu? Menurut saya sudah tercapai ya untuk materi kemarin yang sudah diajarkan. Kira-kira nih Bu, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu ada di nilai berapa Ibu dalam proses pembelajaran kemarin? Menilai diri sendiri ya. Jadi ya mungkin belum sempurna, masih banyak yang harus ditingkatkan. Saya kira mungkin 8. Iya Bu, berarti nanti ditingkatkan kembali ya Bu ya. Iya. Nah kemudian Ibu, kemarin saya sudah melihat dan juga mengamati Ibu ada beberapa catatan yang saya tulis di observasi itu. Kemarin belum melaksanakan belum menyampaikan tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Oh iya.
keterampilan itu Ibu Gadis meminta untuk membuat mereka berkreativitas untuk membuat pemaparannya melalui Canva bisa, kemudian melalui tulisan juga bisa ya Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya ya Bu, strategi apa yang Ibu gunakan, apakah sudah sesuai dengan yang Ya. diharapkan Ibu? Jadi kemarin itu kan tujuan pelajaran utama mereka untuk bisa mengimplementasikan surat Al-Isra ayat 32 kan saya menggunakan metode murojaah, terus ada ritual, dan juga untuk tujuan yang lainnya saya menggunakan discovery learning. Oke, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya, menurut Ibu kendala apa atau hambatan apa yang Ibu dapatkan saat pelaksanaan pembelajaran kemarin itu? Kemarin itu sebenarnya sudah semangat ya, sudah antusias, cuma mungkin saya karena tidak menggunakan media pembelajaran karena waktu itu kan hujan deras ya Miss pagi, jadi saya tidak menjadi membawa laptop dan LCD-nya. Jadi ya itu ya kurangnya media pembelajaran sehingga mungkin kurang menarik lah. Mungkin bisa lebih antusias lagi anak-anak jika saya memaparkan media pembelajaran pada sesi. Nah, kira-kira nih Bu, apa rencana kedepannya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Ibu? Ya, selain juga saya harus meningkatkan ya basic pelatihan, terus juga saya mungkin sebisa mungkin menggunakan media pembelajaran supaya pembelajaran menarik ya, atau memanfaatkan media yang ada di kelas tersebut. Nah itu bagus Bu. Nah kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin nih, ada tidak yang akan Ibu tingkatkan dari dalam diri Ibu? Ada Miss ya, karena itu tadi ya pengelolaan kelas, terus menggunakan media pembelajaran yang menarik, apalagi sekarang kan banyak yang sudah bisa kita cari ya di internet. Kayaknya itu saya akan melakukan pelatihan untuk media pembelajaran supaya lebih menyenangkan dan lebih asik lagi. Jadi agama itu tidak terkesan membosankan atau dengan metode ceramah saja gitu. Nah itu bagus itu Bu. Kemudian Ibu kira-kira nih pelaksanaannya kapan tuh rencananya akan dilaksanakan Ibu? Nah nanti ada lagi di hari Kamis nih untuk materi agama di kelas 10. Berarti minggu depan sudah terlaksana ya Bu ya? Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kedepannya berjalan dengan baik. Jadi ya Ibu juga dapat menggunakan media pembelajaran dengan maksimal ya Bu, dan juga peserta didiknya juga bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya ya Bu. Ya, Miss. Nah ini gak terasa nih Bu, sampai di sesi akhir wawancara kita. Ya. Kemudian terima kasih Bu atas wawancara ini. Sama-sama Miss. Semoga kedepannya terlaksana rencana Ibu untuk kedepannya di pembelajaran